Om Swastiastu, perkenalkan, nama saya Putu Pranyanan dengan 3 digit NIM terakhir 215. Di sini, kami SGD A5 akan mempresentasikan studi proyek kami di blok Musculoskeletal System and Connective dengan judul studi proyek kami adalah Congenital Pseudoarthrosis Tibia. Dan ini adalah anggota SGD kami. Perkenalkan, nama saya Janan Aulia Arifin dengan 3 digit NIM terakhir 237. Saya akan menjelaskan latar belakang dari student project ini. Congenital pseudoarthrosis tibia, atau disingkat CPT, dikaitkan dengan neurofibromatosis tipe 1. Penyakit ini adalah penyakit langka. Terapi biasanya meliputi penata laksanaan bedah dan bertujuan untuk memperoleh penyatuan tulang seumur hidup, menghindari perbedaan panjang tungkai, dan untuk mencegah deviasi aksis mekanis, lesi jaringan lunak di sekitarnya, kekakuan sendi, dan fraktur patologis. CPT tetap menjadi masalah ortopedi yang menantang karena kesulitan untuk mendapatkan dan mempertahankan penyatuan dan fungsi anggota tubuh. Patofisiologi penyakit ini karena adanya kelainan sinyal atau penurunan pada potensi osteogenik tulang karena defek pada vaskularisasi lokal tulang. Patofisiologi menunjukkan peningkatan aktivitas oleh osteoklastik. Penyakit ini dapat bersifat genetik yang dapat disebabkan oleh periosteum patologis dan hamartoma fibrosa. Insiden yang dilaporkan dari pseudoarthrosis kongenital pada tibia bervariasi antara 1:140.000 dan 1:250.000 dengan frekuensi 1 dalam 4.000 kelahiran. Berbagai pilihan pengobatan tersedia untuk penyakit ini, termasuk pilihan operatif dan non-operatif berdasarkan tingkat keparahan kondisinya. Baik, perkenalkan saya Ida Putu Dewayani dengan 3 digit NIM terakhir 164 akan mempresentasikan rumusan masalah dari studi proyek kami. Adapun yang pertama, apakah definisi dari congenital pseudoarthrosis tibia? Yang kedua, bagaimana epidemiologi dari congenital pseudoarthrosis tibia? Yang ketiga, bagaimana faktor risiko dari congenital pseudoarthrosis tibia? Yang keempat, bagaimana klasifikasi dari congenital pseudoarthrosis tibia? Yang kelima, bagaimana patofisiologi dari congenital pseudoarthrosis tibia? Yang keenam, bagaimana patogenesis dari congenital pseudoarthrosis tibia? Yang ketujuh, bagaimana manifestasi klinis dari pseudoarthrosis tibia? Yang kedelapan, bagaimana diagnosis dari congenital pseudoarthrosis tibia? Yang sembilan, bagaimana diagnosis banding dari congenital pseudoarthrosis tibia? Dan yang ke-10, bagaimana pelaksanaan dari congenital pseudoarthrosis tibia? Serta yang terakhir, bagaimana prognosis dari congenital pseudoarthrosis tibia? Baik, adapun tujuan penulisan dari studi proyek kami masih searah dengan permasalahan rumusan masalah tadi, yaitu untuk mengetahui definisi, epidemiologi, faktor resiko, klasifikasi, patofisiologi, patogenesis, manifestasi klinis, diagnosis, diagnosis banding, penata laksanaan, dan prognosis dari congenital pseudoarthritis tibia. Berikutnya, manfaat penulisan. Adapun manfaat penulisan dari studi proyek kami yaitu dalam manfaat teoritis untuk menambah wawasan mengenai tibia dan untuk manfaat praktis. Perkenalkan, saya Ketut Prima Angandari dengan 3 digit NIM terakhir 200 akan menjelaskan mengenai definisi. Congenital pseudoarthrosis tibia atau CPT adalah suatu penyakit kongenital langka yang ditandai dengan kelemahan tulang segmental yang menyebabkan angulasi anterolateral. Pasien dengan CPT memiliki kelainan bentuk tibia, yaitu anterolateral bowing, fraktur tibia, fraktur fibula, tulang sulit mencapai penyatuan ketika patah, dan akan cenderung patah kembali. Baik, sebelumnya perkenalkan, nama saya Nikade Suraswedia Syawis dengan 3 digit NIM terakhir 030. Saya mohon izin menjelaskan terkait epidemiologi dari congenital pseudoarthrosis tibia atau CPT. Congenital pseudoarthrosis tibia atau CPT adalah penyakit langka yang terjadi pada sistem rangka anak-anak dengan prevalensi kejadian hanya satu kasus dari 140.000 atau 300.000 kelahiran. Selain itu, CPT sering dikaitkan dengan neurofibromatosis tipe 1 atau NF1 yang frekuensi kejadiannya sekitar 1 kasus dari 4.000 kelahiran. Beberapa studi pustaka menunjukkan bahwa 4-5,7% pasien dengan neurofibromatosis tipe 1 atau NF1 akan menunjukkan adanya CPT dan pembukukan tibia. Sementara 40-80% dari pasien CPT adalah pembawa neurofibromatosis tipe 1 atau NF1.
Selanjutnya, saya mohon izin menjelaskan terkait etiologi dari CPT. Penyebab congenital pseudoarthrosis tibia atau CPT belum dapat diketahui secara pasti. Namun, hasil ultrasonografi kuantitatif pada kasus CPT menunjukkan kualitas tulang yang abnormal dengan penebalan kortikal yang khas. Dalam kasus CPT pada anak-anak, periosteum memainkan peran penting dalam pseudoarthrosis dengan mengalami peningkatan aktivitas osteoklas dan hiperplasia fibroblast padat sehingga berpotensi meningkatkan risiko fraktur dan refraktur. Kondisi CPT juga biasanya dikaitkan dengan neurofibromatosis tipe 1 atau NF1. Walaupun penyebab kondisi CPT belum dapat diketahui secara pasti, terdapat beberapa teori yang berkaitan dengan penyebab kondisi CPT, seperti teori cacat genetik, teori kompresi janin dan kerusakan pita ketuban, teori defisiensi nutrisi, teori gangguan hormonal, serta teori cacat neurovaskular. Baik, sekian dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Sebenarnya perkenalkan, nama saya Gusti Agung Krisna Wijantara Bagus Putra dengan 3 digit NIM 052. Saya melanjutkan terkait dengan klasifikasi dari CPT. Nah, tujuan klasifikasi dari CPT adalah untuk mengkategorikan kasus sebagai perbandingan dan juga untuk memudahkan dalam pengobatannya. Jadi Crawford membagi CPT menjadi 4 tipe, yaitu tipe 1, tipe 2, hingga tipe 3, tipe 4. Pada tipe 1, kanal medulari ini dapat diperankan disertai dengan penebalan kortikal di puncak deformitas, namun masih dapat diamati. Pasien dengan tipe 1 biasanya memiliki prognosis yang paling baik dan beberapa bahkan tidak mengalami patah tulang ataupun fraktur sama sekali. Kemudian pada tipe 2 ditandai dengan kanal medulari yang menipis, kemudian disertai juga penebalan kortikal dan juga defek daripada trabekula. Untuk tipe 3 itu tanda yang paling dominan dan ditemukannya adalah lesi kistik yang bisa saja sewaktu-waktu itu bisa retak. Namun pasien dengan jenis CPT tipe 3 ini cenderung mengalami patah tulang yang dini jika tidak dilakukan pengobatan sedini mungkin. Nah, pada tipe terakhir atau tipe 4, CPT disertai dengan fraktur yang tampak sangat jelas dan juga disertai dengan pseudoarthrosis tibia dan juga fibula. Baik, mungkin sekian dari saya, bisa dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya James Salim dengan 3 digit NIM terakhir 123. Pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan untuk menjelaskan mengenai subbab 2.5 patofisiologi. Nah, dalam beberapa kasus CPT terkait dengan sindrom neurofibromatosis tipe 1 atau NF1, di mana mutasi pada gen NF1 dapat mempengaruhi pembentukan dan kesehatan tulang serta memicu perkembangannya CPT. Dan terjadi mutasi gen NF1 ini atau neurofibromin tipe 1 ini menyebabkan hilangnya aktivitas neurofibromin yang menyebabkan dampak pada rusaknya diferensiasi osteoblast dan peningkatan aktivitas osteoklastik serta gangguan pada jalur ras. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, selanjutnya saya Kade Agastya Wijasana Geruduk dengan 3 digit NIM terakhir 239 akan melanjutkan penjelasan bagian 2.6 yaitu patogenesis. Jadi, patogenesis dari CPT atau congenital pseudoarthritis tibia, di mana tibia yang terkena CPT menunjukkan kekuatan secara mekanik dan kemampuan osteogenesis atau kemampuan pertumbuhan tulang yang tidak mencukupi. Jaringan fibrovaskular seluler yang abnormal tumbuh dengan mengorbankan korteks tulang. Ketika jaringan tersebut memasuki korteks tulang, maka jaringan tersebut akan melakukan resorpsi tulang osteoklastik yang tidak terkoordinasi dan tidak memiliki tujuan pemodelan tulang yang normal. Gangguan vaskularisasi mengakibatkan kemampuan osteogenesis menurun. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Perkenalkan, saya Ana Agung Yusra Elmira dengan 3 digit NIM terakhir 183. Di sini saya akan menjelaskan tentang manifestasi klinis dari penyakit ini. Manifestasi klinisnya adalah terdapat bungkuk pada tungkai kiri bawah, lalu terdapat bercak kehitaman yang disebut dengan bercak violate pada tubuh penderitanya. Pasien dengan kelainan tulang ini memiliki tulang dengan lapisan parut yang lebih tebal dibandingkan posteriumnya sehingga tulangnya itu sulit mencapai penyatuan. Jadi, sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan kembali, nama saya Putu Pranyana dengan 3 digit NIM terakhir 215. Di sini saya akan menjelaskan 2.8 yaitu diagnosis. Penyakit CPT biasanya bersifat unilateral. Pseudoarthrosis primer atau bentuk neonatal dari pseudoarthrosis congenital tibia terlihat saat lahir atau dalam beberapa minggu pertama kehidupan. Ini muncul sebagai kelainan bentuk tungkai yang ditandai dengan membungkuknya anterolateral tibia atau sebagai diskontinuitas antara dua tulang dalam segmen tibialis.
Pseudoartrosis sekunder ditandai dengan patah tulang patologis yang terjadi saat anak mulai berjalan. Penyakit ini dapat bermanifestasi sebagai pembengkokan sederhana pada tibia, kelainan bentuk tulang yang luas dengan pembengkokan pada salah satu atau kedua tulang kaki. Sehingga patah tulang patologis dan pseudoartrosis pemendekan kaki juga terlihat karena pembungkukan tibia dan penurunan pertumbuhan tibialis. Adapun tes yang dapat dilakukan untuk memperkuat diagnosis penyakit ini adalah dengan cara X-ray, CT scan, MRI, bone scan, dan PET scan. Mungkin sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, perkenalkan, nama saya Gumandi Oki Laksana dengan 3 digit yang terakhir 012. Selanjutnya adalah diagnosis banding. Jadi, diagnosis banding ini ada beberapa temuan klinis yang mirip dengan congenital pseudoarthrosis tibia. Jadi, yang pertama ada congenital angulation of tubular bones. Jadi keadaan di mana tubular bones atau tulang panjangnya itu membungkuk medial atau lateral dan terjadi sejak kelahiran. Hal ini juga dikaitkan dengan awal mulanya terjadinya pseudoarthrosis dari tulang panjang. Lalu selanjutnya ada monostotic fibrous dysplasia. Ini merupakan sebuah tumor jinak gitu yang dikaitkan dengan perkembangan tulang yang terlokalis pada satu tulang saja sehingga disebut monostotic. Ini terjadi karena adanya mutasi saat atau setelah pembentukan rangka pada prekursor osteoblast saat embryogenesis. Jadi ini terjadi juga secara kongenital. Lalu selanjutnya yang ketiga ada osteofibrous dysplasia dari long bones. Ini terjadi karena sebuah bentuknya lesi fibrooseus yang menimbulkan tampak lesi kompak hani dengan fibroma yang mengeras. Ini juga mirip tampaknya dengan lesi dari congenital pseudoarthrosis tibia. Sekian dari saya, bisa di next. Baik, selanjutnya mengenai penata laksanaan. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Lilianeke dengan 3 digit yang terakhir 217. Jadi tujuan pengobatan congenital pseudoarthritis tibia atau CPT ini adalah stabilisasi dengan baik tagar pergelangan kaki dengan tujuan menstabilkan fibula, osteosintesis, dan kompensasi panjang ekstremitas bawah. Salah satu masalah utamanya adalah patah tulang sering terjadi menjadi rumit setelah penyembuhan primer dan dapat menyebabkan CPT berulang. Oleh karena itu diperlukan pendekatan yang aman dan terpadu yang cukup praktis untuk memastikan berbagai tujuan pengobatan dan untuk mendukung pengelolaan CPT setelah pemulihan bedah. Yang pertama adalah fiksasi Lizarov. Konsep dasar di balik fiksasi Lizarov ini adalah melibatkan retraksi tulang secara bertahap. Langkah ini disebut inferensi. Fiksasi Lizarov memanfaatkan kemampuan alami tubuh untuk menghasilkan dan menumbuhkan tulang baru di antara permukaan yang ditarik. Pertumbuhan tulang ini secara bertahap mengisi celah tersebut dengan bantuan fiksator Lizarov. Lalu ini merupakan ada gambar untuk pemeriksaannya, radiografinya. Lalu berikutnya adalah fragmentasi Schofield. Ini merupakan metode memecah-mecah tulang menjadi banyak bagian dan kemudian menyusun ulang dan menanam kembali tulang tersebut dengan fiksasi intramedulari. Lalu selanjutnya ada stabilisasi intramedula. Stabilisasi intramedula ini adalah salah satu metode terbaik untuk menstabilkan pseudoarthritis dan juga digunakan untuk mencegah refraktur. Komplikasi utama dari metode ini adalah pin solid jarang dapat dimasukkan melalui panjang lutut dan seiring di bagian tumit, tetapi kelemahan utama terletak pada pengganti seiring bertambahnya usia pasien. Metode ini adalah salah satu teknik inovatif dari paku titanium ganda atau The Eiffel Tower. Lalu berikutnya ada free vascular fibral grafts. Ini metode yang lebih banyak menggunakan metode pemakuan stabilisasi intramedulari. Arteri tibialis posterior dan anterior serta vena yang terkait biasanya melekat pada pedikel vaskular. Penyatuan tulang primer dan sekunder memiliki tingkat keberhasilan yang besar dan memiliki keuntungan yang berbeda dibanding cangkok fibula vaskular. Lalu yang terakhir ada metode evaluasi radiografi dan klinis. Kriteria utama untuk penyembuhan CPT menggunakan skor BRUSH atau Radiographic Union Scoring System for Tibial Fractures. Jika skor lebih dari 8 poin mengindikasikan pemilihan awal. Picture Archiving and Communication System atau PACS digunakan untuk mengukur sudut antara sumbu anatomis tibia dan garis epifisis sumbu proksimal tibia. Jika film radiografi menunjukkan diskontinuitas korteks tulang, hal itu menegaskan bahwa telah terjadi refraksi. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya.
Selanjutnya mengenai prognosis. Keberhasilan penanganan kasus CPT ditentukan oleh faktor usia pasien saat pengobatan. Operasi saat usia dini memungkinkan hasil yang lebih baik, aman, efektif, dan meminimalisir deformitas. Beberapa penelitian merekomendasikan operasi antara usia 3-6 tahun dan penelitian lain merekomendasikan antara 1-3 tahun. Perkenalkan, saya Nika Demi Permatasari dengan digit NIM 21025111073. Izin melanjutkan mengenai kesimpulan. Dapat disimpulkan bahwasanya kongenital pseudoartrosis tibia muncul saat usia dini dengan prevalensi yang cukup jarang, yaitu hanya 1 kasus dari 140.000 kelahiran, di mana penyakit ini ditandai dengan adanya kelemahan dari tulang segmental yang menyebabkan adanya angulasi anterolateral. Kemudian kondisi ini dikaitkan dengan adanya gangguan pada NF1 dan pada pemeriksaan fisik umumnya akan ditemukan adanya bercak kehitaman. CPT dapat dikelompokkan menjadi 4 kelompok dengan beberapa diagnosis banding, salah satunya osteofibrosis dysplasia of long bone. Penanganan CPT dapat dilakukan melalui operasi dan fiksasi, di mana salah satu fiksasinya yaitu fiksasi Lizarov. Keberhasilan dari penanganan CPT bergantung pada usia pasien. Adapun saran yang disampaikan penulis melalui student project ini yaitu masih diperlukannya adanya kajian literatur mengenai pengaruh epigenetik, waktu penyembuhan, serta peran periosteal transplantation dalam manajemen dari CPT sehingga dapat menambah keilmiahan dan keabsahan dari tulisan ini. Berikut adalah referensi yang kami pakai untuk membuat student project kami. Baik, sekian presentasi dari kami. Mohon maaf bila ada salah kata. Saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.